Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kita bertemu di channel Ibu Qoimatur Rasyidah. Pada video kali ini, kita akan belajar di tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi dan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya serta komponen ekosistem. Untuk yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar yaitu 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. KD 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Pada Mupel IPA, kita akan belajar di KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, yang harus kita kuasai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, mampu mendiagnosis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks, mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Yang ketiga, melalui teks dan video, mampu menafsirkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui teks mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Pada pembelajaran kali ini, subtema 1, komponen ekosistem, kita akan mulai dengan bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersebut tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Perbedaan apa saja yang dapat kalian temukan dari gambar di atas? Sebelum kita tahu perbedaannya, kita harus tahu dulu. Dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, yang terdiri dari biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain. Sedangkan abiotik yaitu terdiri dari cahaya matahari, air, udara, tanah, dan sebagainya. Dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa gambar 1 menunjukkan komponen abiotik yang terdiri dari air, tanah, bukit, dan cahaya matahari. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan komponen biotik atau komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, di sini Udin diberikan hadiah oleh bibinya yang berada di kota. Ada yang mau tahu apa itu isi dari hadiah tersebut? Nah, isinya adalah sebuah bacaan mengenai ekosistem. Dari bacaan ekosistem ini dapat diambil kesimpulan bahwa
Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Dalam ekosistem terdapat yang namanya individu, populasi, dan komunitas. Untuk individu yaitu makhluk hidup tunggal. Sedangkan tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Contohnya di sini adalah seekor kelinci, seekor burung, satu buah pohon cemara. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya dapat dilihat di bawah ya, yaitu sebuah kolam yang terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Kemudian ada juga yang namanya komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Dari teks bacaan tadi, yaitu yang berjudul ekosistem, adalah bacaan yang termasuk teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi tentang fakta atau kenyataan yang ada. Sekarang, kalian akan menentukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf yang terdapat pada teks yang berjudul ekosistem. Masih ingatkah kalian dengan pikiran utama? Iya, pikiran utama adalah topik yang dibahas dalam satu paragraf. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan yaitu memakan salah satu bagian dari tumbuhan seperti daun, batang, buah, maupun biji. Jenis hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ada juga hewan yang memakan hewan lain atau daging hewan lain. Hewan tersebut dinamakan dengan karnivora. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, jerapah, dan rusa merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Nah, dapat dilihat gambarnya di bawah ini. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon jambu. Bagian tanaman yang sering dimakan oleh hewan seperti belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji pada sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain, misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cicak. Yang kedua, tikus menjadi makanan bagi kucing. Kemudian, kelinci menjadi makanan burung elang. Nah, setelah mengetahui jenis makanan hewan, sekarang kalian lakukan tugas berikut ini, yaitu membuat tabel pada selembar kertas karton. Kemudian, tabel tersebut dibuat menjadi 3 kolom.
Kolom pertama untuk menempelkan gambar hewan dan ditulis nama hewan di bawahnya. Kolom kedua untuk menuliskan jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Dan kolom ketiga untuk menuliskan jenis makanan, termasuk pemakan tumbuhan atau hewan lain. Kemudian yang keempat, diskusikan bersama kelompok dan tempelkan gambar yang telah dibagi ke dalam kolom. Yang terakhir, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, di sini ada gambar singa. Nama atau jenis makanannya yaitu pemakan daging. Golongan makanannya yaitu jenis hewan karnivora. Kemudian yang selanjutnya adalah sapi. Sapi termasuk hewan pemakan rumput. Dia termasuk golongan hewan herbivora. Kemudian yang ketiga ada ayam. Ayam termasuk jenis hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Selain itu, ayam juga bisa makan hewan lain. Maka golongan hewan pada ayam yaitu termasuk hewan omnivora. Nah, sekarang kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari kegiatan di atas? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Iya, setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan itu tadi juga termasuk bentuk teks non-fiksi karena berupa data-data dan fakta. Sekarang, buatlah teks non-fiksi yang berisi 3 paragraf dengan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, pilihlah 2 hewan dengan 2 jenis yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan daging. Yang kedua, tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Yang ketiga, tuliskan di lembar kertas yang telah disediakan. Kalian bisa juga melengkapi tulisan kalian dengan gambar. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh paragraf non-fiksi, yaitu membedakan antara kucing dan kelinci. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Hewan memakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan untuk dimakan. Hewan pemakan hewan lain memakan hewan kecil untuk dijadikan makanannya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam, yang digunakan untuk memotong makanan, lalu dengan gigi geraham mengunyah makanan hingga halus. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Hewan kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari atau disebut dengan nokturnal. Maka dari itu, tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan, berbeda dengan kucing peliharaan. Kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbaur dengan manusia. Nah, demikian ya anak-anak pembahasan kita pada tema 5 kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.